kiamat Ba'alawi akan benar-benar terjadi. Seandainya saja para ulama fair dengan ilmu yang mereka miliki, mengafirmasi ilmu nasab dengan teknologi, seperti halnya mereka mengafirmasi ilmu falak dengan ilmu astronomi. DNA tidak bisa digunakan, seperti DNA untuk untuk menafikan nasabnya orang, lalu nasabnya orang dibilang Yahudi, itu gak boleh. Silsilah wayang jadi kitab ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. DNA tidak masuk dalam hal ini, dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA, jangan dihubungkan dengan urusan DNA. Kalau ilmu nasab mau dikembangkan, dia harus bermetamorfosis sama kayak ilmu falak. Itulah yang kemudian ilmu nasab itu sejatinya perlu kebesaran hati para kiai yang menguasai ilmu-ilmu itu untuk melakukan reaktualisasi terhadap ilmuwan. Kita sering mendengar para ulama kita, khususnya yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, mereka sering berbicara tentang Islam yang terbuka dengan berbagai ilmu pengetahuan, diantaranya juga terbuka dengan teknologi yang sedang berkembang di seluruh dunia. Selagi ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak pula mengancam akidah, maka umat Islam akan selalu terbuka untuk menerimanya. Terlebih lagi teknologi yang saat ini berkembang di atas dunia, sering digaungkan bahwa itu semua bersumber dari ilmuwan Islam pada masa kejayaannya, dan para ilmuwan barat hanya tinggal mengembangkan saja, sehingga sejatinya teknologi yang saat ini tengah menguasai dunia, sesungguhnya berasal dari peradaban Islam yang pernah berjaya, sehingga mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar dunia yang karya-karyanya sekarang dinikmati oleh umat manusia. Namun ironisnya, ketika umat Islam dan para ulama banyak yang berbangga diri dengan teknologi yang sedang menguasai dunia yang ternyata adalah hasil dari kejeniusan para ilmuwan dari kalangannya, dan juga berbicara di mana-mana bahwa Islam selalu terbuka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi selama tidak merusak syariat dan akidah. Di saat yang sama pula, mereka justru menutup pintu khusus kepada salah satu perkembangan teknologi yang ada di dunia, yang tidak lain itu adalah teknologi genetika atau yang lebih populer disebut dengan DNA. Mereka menolak tes DNA pun hanya khusus dalam bab urusan nasab saja, sedangkan untuk urusan lain seperti menelusuri jejak DNA pelaku kejahatan agar ditemukan tersangkanya, mereka tanpa basa-basi sangat bisa untuk menerimanya. Para ulama yang menolak tes DNA untuk menelusuri kebenaran nasab seseorang, apakah benar DNA orang tersebut cocok dengan DNA orang yang diklaim sebagai leluhurnya. Mereka selalu beralasan bahwa nasab itu ditentukan oleh pernikahan, bukan ditentukan oleh DNA-nya. Karena jika meskipun seorang anak sama DNA-nya dengan DNA sang ayah, maka si anak tersebut belum tentu nasabnya bersambung kepada sang ayah, jika anak tersebut ternyata hasil dari hubungan zina. Hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Itulah logika yang coba disodorkan kepada umat Islam oleh mereka yang menolak tes DNA untuk menelusuri kebenaran nasab seseorang, di mana meskipun DNA sang anak sama dengan DNA ayahnya, maka di dalam Islam sang anak tersebut nasabnya tetap tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya jika anak tersebut adalah hasil dari hubungan zina. Sekilas logika tersebut memang bisa diterima, sebab kita sebagai umat Islam memang harus patuh terhadap syariat yang telah ditetapkan dalam agama kita, bahwa seorang anak dari hasil hubungan di luar nikah, maka nasabnya tetap tidak bisa dinisbatkan kepada sang ayah kandungnya. Namun bagaimana jika seandainya logika tersebut kita balik dengan kasus yang sebaliknya, yaitu jika seorang ayah meyakini bahwa anak yang dilahirkan sang istri adalah anak dia, padahal secara biologis anak tersebut bukanlah anaknya, sebab sang istri telah melakukan hubungan badan dengan lelaki lain di belakang suaminya. Coba tanyakan kepada mereka yang menolak tes DNA, apakah di dalam syariat agama Islam membenarkan sang anak hasil zina sang istri tersebut nasabnya sah jika dinisbatkan kepada suaminya yang ternyata bukanlah ayah dari anak yang dilahirkan oleh sang istrinya.
Karena itulah jangan mentang-mentang bergelar sebagai seorang ulama, kemudian seenak jidatnya mengharamkan sesuatu yang dia tidak paham akan manfaat dari teknologi DNA hanya demi melindungi sekelompok manusia yang mengklaim sebagai zuriat Rasulullah yang sudah ketahuan DNA-nya tidak bersambung kepada DNA Sayyidina Ali, sang menantu baginda Nabi. Para ulama seharusnya jujur dengan keilmuan yang mereka miliki, bukan malah menutup pintu rapat-rapat terhadap jendela kebenaran yang mulai terbuka tentang benar tidaknya kaum Habib yang mengklaim bahwa golongan mereka adalah zuriat dari Rasulullah. Ilmu nasab di dalam agama Islam adalah seperti ilmu-ilmu lainnya yang terbuka dengan keilmuan modern agar terus berkembang khazanah pengetahuannya. Maka sudah selayaknya orang-orang yang bergelar ulama hendaknya bersikap fair terhadap keilmuan yang mereka punya. Jika para ulama bisa menerima penggabungan antara ilmu falak dengan astronomi yang berbasis teknologi untuk melihat posisi hilal dalam penentuan kalender Islam, mengapa mereka tidak bersikap fair terhadap teknologi DNA? Padahal teknologi tersebut justru bisa menjaga kemurnian nasab para zuriat baginda Rasulullah. Dari sisi epistemologi, ilmu nasab itu nyaris kehilangan ontologinya, kehilangan fungsinya, useless. Kecuali untuk tidak menyiasati agar dia useless, ilmu nasab ini harus bermetamorfosis. Sama kayak ilmu al-falak, ilmu perbintangan, itu bermetamorfosis dengan kalau sekarang ini adalah badan klimatologi, meteorologi, dan geofisika. Kalau nggak bermetamorfosis begitu, bisa punah beneran ini. Kalau bermetamorfosis, jadinya apa ilmu nasab ini? Ya kalau kita ke UI atau ke kampus-kampus umum, jadinya adalah jurusan mikrobiologi atau biomolekuler. DNA itu kan bicara soal sel, bicara soal nukleus, bicara soal molekuler. Nah, tiga esensi itu sebenarnya wilayahnya ilmu nasab yang dikembangkan menjadi keilmuan modern, biomolekuler. Sama kayak falakiyahnya Abu Makhsyar al-Falaki itu menjadi meaningful, bukan useless ketika berinteraksi dengan BMKG. Sebenarnya kan keilmuan-keilmuan begini ini harus berdialektika dengan kekinian. Tidak bisa kemudian keilmuan itu dalam bahasa kalau dalam bahasa menjadi sekedar kelangenan. Kelangenan itu ya kalau kita rindu dengan keilmuan itu ya baca itu. Nah, ini fungsinya bisa lebih tapi dengan cara dikembangkan dengan seperti itu. Kalau ilmu nasab mau dikembangkan, dia harus bermetamorfosis sama kayak ilmu falak. Itulah yang kemudian ilmu nasab itu sejatinya perlu kebesaran hati para kiai yang menguasai ilmu-ilmu itu untuk melakukan reaktualisasi terhadap keilmuan sehingga bisa bermanfaat, bisa berdialektika dengan konteks dan bisa lebih bermanfaat lagi, meaningful bukan meaningless. Bisa menerima dan mengafirmasi ilmu falak dengan astronomi yang berbasis teknologi. Namun di sisi lain ilmu nasab ditutup rapat-rapat dan tidak diberi ruang agar bisa berkembang bersama dengan ilmu genetika. Bagi kita yang merdeka cara berpikirnya, itu semua adalah bentuk kemunafikan dari orang-orang yang mengaku sebagai ulama. Sebab fatwa-fatwa yang keluar dari mulut mereka hanyalah berdasarkan kepentingan dari pihak-pihak yang mempunyai keterikatan dengan mereka agar pihak tersebut tidak dirugikan dengan fatwa yang keluar dari mulutnya. Diharamkannya tes DNA, baik untuk menyambungkan atau memutuskan nasab seseorang. Jelas ada unsur kepentingan dengan Robito Alawiyah, organisasi kaum Habib yang DNA-nya terbukti tidak tersambung dengan DNA suku Quraisy, suku di mana Sayyidina Ali dan Rasulullah dilahirkan di dunia. Namun meskipun begitu, kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, kita bersyukur para ulama NU jauh sebelum adanya ribut masalah nasab Habib dan DNA-nya yang ternyata terbukti tidak bersambung kepada Rasulullah. Para ulama kita di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hashim Musadi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pada masa tersebut telah mengeluarkan fatwa bahwa tes DNA meskipun tidak bisa digunakan untuk menyambungkan nasab, namun tes DNA sangat bisa untuk membatalkan nasab seseorang yang genetikanya tidak bersambung dengan genetika orang yang diklaim sebagai leluhurnya. Ini adalah fatwa yang paling masuk akal dan paling bisa diterima oleh umat Islam di seluruh dunia daripada fatwa para ulama pendukung Robito Alawiyah yang mengeluarkan fatwa hanya berdasarkan kepentingan tuan majikan mereka kaum Habib keturunan Ubaidillah.
Maka jika hari ini ada orang-orang PBNU masih tetap mengakui kaum Habib adalah zuriat dari Rasulullah, sungguh itu semua tidak ada efeknya. Sebab fatwa para ulama pendahulu mereka yang menfatwakan tentang tes DNA, sejatinya fatwa tersebut telah otomatis membatalkan nasab kaum Habib yang DNA-nya tidak tersambung kepada Rasulullah yang diklaim oleh mereka sebagai leluhurnya.